Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah perayaan Minggu Paskah kedua yang juga Minggu Kerahiman Ilahi, Pesta Kerahiman Ilahi. Setelah kita mengadakan novena sejak Jumat Agung. Dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana proses beriman kita. Seperti halnya para murid, kita yang diwakili juga oleh Thomas, bahwa proses beriman itu proses yang sulit. Kadang kita menuntut bukti, kadang kita terhalang oleh ketakutan-ketakutan dan persoalan-persoalan hidup yang menyita seluruh perhatian kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya kenal seseorang yang punya anak kecil, sudah berkeluarga, masih muda. Orang ini bekerja di bidang kesehatan, tetapi dia menolak vaksin. Dia tidak percaya. Dia merasa bahwa vaksin ini rekayasa saja. Ini hanya orang jualan aja, bisnis, konspirasi dan sebagainya. Saudaranya seorang dokter mengingatkan dia, kamu perlu vaksin. Dia menolak. Istrinya juga mengingatkan dia tidak mendengarkan. Teman-temannya, kamu mesti vaksin. Dia tidak mau. Memang saudara-saudari, percaya itu bukan barang mudah. Dalam hidup sehari-hari, kita untuk percaya pada sesuatu itu, apalagi sesuatu yang tidak kelihatan, tidak bisa kita lihat sendiri. Seperti vaksin, kadang-kadang saya berpikir, memang benar vaksin yang dimasukkan. Bisa jadi air putih saja, bisa jadi cairan apa, kita tidak tahu. Bagaimana ngeceknya? Kadang-kadang juga tergoda untuk tidak percaya. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita buktikan sendiri, langsung, tidak mudah. Kalau hal-hal yang kecil yang bisa kita lihat, ini kamu nanti kalau makan obat ini akan sembuh, itu mudah. Kalau kita sakit, saya sakit batuk, minum obat itu sembuh. Tetapi banyak hal itu tidak mudah untuk percaya, apalagi iman. Apalagi iman akan Yesus yang bangkit. Kepercayaan bahwa Yesus bangkit. Dan Yesus sungguh-sungguh menanggapi kesulitan untuk percaya ini dengan serius. Makanya dia menampakkan diri itu berulang-ulang. Karena penting sekali. Saya membayangkan kalau murid sampai enggak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Itu apa yang dibangun Yesus selama 3 tahun. Hidup bersama para murid mengajar. Itu sia-sia. Kenapa? Karena setelah kematian Yesus, setelah disalibkan, murid-murid itu kembali ke hidup yang lama. Yang jadi nelayan kembali, yang dulunya nelayan dipanggil menjadi murid Yesus,
lalu balik lagi cari ikan. Padahal sudah dijadikan penjala manusia. Beberapa murid pergi ke tempat asalnya, ya, meninggalkan Yerusalem dengan kecewa, dengan putus asa. Dan mereka dalam Injil digambarkan berkumpul ketakutan. Jadi apa yang diajarkan Yesus selama 3 tahun, apa yang dicontohkan berkali-kali bahwa aku ini harus menderita dan nanti akan bangkit, itu sia-sia. Dan kalau sampai murid itu tidak percaya, ya tidak ada lagi agama Kristiani. Karena itu landasan iman, percaya kepada kebangkitan. Selesai sudah, sampai pada penyaliban Yesus. Maka saya merenungkan Yesus mengambil, ya, melihat hal ini secara serius. Dia dengan sabar, piye ini caranya ini, murid-muridku supaya percaya. Dia menampakkan diri. Sebagian besar sudah percaya, masih ada satu, Thomas, karena waktu itu Thomas ya tidak bersama-sama dengan komunitas murid itu. Tidak tahu mereka, dia ya, ada di tempat lain, entah karena sudah kecewa dan sebagainya. Tetapi Yesus tetap mau datang untuk Thomas. Lalu Thomas, kamu kalau butuh bukti, lihat ini. Tolong ya, percayalah. Jangan kamu tidak percaya lagi, tapi percayalah. Di sini sungguh-sungguh saya merenungkan dari sisi Yesus, betapa Yesus berusaha keras untuk meyakinkan para muridnya bahwa dia memang Mesias yang harus menderita dan kemudian bangkit. Supaya murid-muridnya itu melanjutkan karya keselamatan yang dimulai oleh Yesus, jalan keselamatan yang dirintis oleh Yesus. Soalnya kalau mereka tidak percaya, mereka balik lagi jadi nelayan, jadi pemungut cukai, jadi orang biasa. Sia-sia Yesus memanggul salib. Yesus menderita, Yesus memberi contoh. Dan itu nampak dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama terjadi perubahan besar. Murid yang enggak mudah untuk percaya, murid yang ketakutan, ya, setelah mendapatkan pencurahan Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri, mereka bisa berbalik, menjadi murid-murid yang pemberani, murid-murid yang mewartakan kebangkitan Tuhan. Murid-murid yang akhirnya melakukan apa yang dilakukan Yesus. Jadi karya keselamatan menyembuhkan orang sakit. Banyak orang disembuhkan oleh para murid dengan kuasa Yesus. Banyak orang itu menjadi percaya, ribuan orang menjadi percaya karena kesaksian para murid. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya momen di mana para murid itu percaya, itu momen yang krusial, momen yang sangat penting. Begitu murid itu percaya, hatinya terbuka pada Roh Kudus, maka murid ini bisa menjadi saksi kebangkitan yang luar biasa. Mari kita lihat hidup kita. Memang kita tidak mudah untuk percaya. Kita membutuhkan sesuatu bukti. Sama. Thomas itu ya sama dengan saya, sama dengan Anda. Ya. Jadi Thomas ini bukan pribadi yang jelek. Ini menggambarkan sifat manusia. Membutuhkan bukti untuk percaya. Dan Tuhan sesungguhnya sudah memberikan bukti.
melalui kesaksian orang lain, yaitu para murid. Melalui pengalaman hidup. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, itu kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Melalui siapa? Melalui orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai, yang hidupnya penuh kasih, hidupnya penuh iman, penuh harapan. Saya baru memberi rekoleksi para guru, dan saya merenungkan soal ini juga. Bagaimana kita mengalami Allah? Kalau para murid, Thomas awalnya nggak percaya, kan lihat Yesus. Ya, matanya lihat Yesus. Diberi kesempatan untuk pegang Yesus. Mendengar suara Yesus. Ya, makanya mudah saja percaya. Bagaimana dengan kita zaman ini? Yesus alamatnya di mana? Bagaimana saya bisa mendengar suara Yesus secara langsung? Bagaimana saya bisa menyentuh? Lalu, ya, saya membuka, apakah ya para guru ini punya pengalaman dicintai? Dulu saat jadi murid, oh ya, semua bercerita, semua punya kisah cinta. Saya dulu waktu sekolah, itu keluarga saya miskin. Ada yang bercerita seperti itu. Dan guru saya itu tahu, tapi saya punya semangat belajar yang tinggi. Maka sepulang sekolah, guru saya itu, ya nak, kamu nanti mampir ke rumah, kalau sore, lalu saya ajari pelajaran tambahan tanpa bayar. Bukan les-lesan yang bayarnya lebih mahal daripada SPP, enggak bayar. Malah dia menyediakan makanan, menyediakan minuman, kasih vitamin. Karena dia tahu anak ini enggak mampu secara ekonomi, tapi punya keinginan belajar. Dari situ menginspirasi ya, anak ini kemudian besar menjadi guru, seperti itu. Lalu saya mengatakan, ya itulah Allah. Allah yang hadir dalam diri gurumu, yang memberi inspirasi. Allah itu kasih, barang siapa berbuat kasih, Allah ada dalam dirinya. Dan gurumu ini adalah orang yang mengasihi tanpa pamrih. Itu adalah Allah sendiri. Dan ketika kita punya pengalaman yang konkret tentang orang yang baik, itulah kita mengalami kehadiran Tuhan. Jadi tidak perlu kita mencari-cari alasan, oh enggak ketemu Tuhan Yesus dan sebagainya. Karena Allah berkarya melalui Roh Kudus-Nya dalam diri orang-orang yang mencintai, orang-orang yang penuh kasih. Itulah Allah, Allah yang nyata. Allah itu bisa hadir dalam papa kita, mama, anak, suami, istri, sahabat, teman. Dan itu konkret. Orang hanya bisa mencintai kalau digerakkan oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita dalam Injil mendengar ya bahwa Yesus datang lalu menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Yesus sendiri. Dengan Roh Kudus itu para murid punya kuasa untuk melakukan karya-karya cinta, karya-karya kebaikan, bisa menyembuhkan orang, bisa menguatkan orang, memotivasi orang, menyemangati, dan mereka tidak takut lagi mewartakan Kristus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita membuka hati kita untuk Roh Kudus supaya berkarya dalam hidup kita, sehingga kita percaya
akan Kristus yang bangkit dan percaya akan kehadiran Kristus yang bangkit itu yang hadir dalam diri orang-orang baik yang menghadirkan Allah dalam hidup kita. Amin.